yang 99. Faqatuka laka dzatiyatun wa wurudul asbabi mudzakkiratun laka bima khafiya alaika minha wal faqatu dzatiyatu la tarfa'uha al awaridu. Faqatuka, kefakiranmu itu dzatiyatun, laka kepadamu itu dzatiyatun, adalah dzatiyahmu. Apa? Esensimu, esensimu itu adalah ketiadaan. Esensimu itu adalah kefakiran. Dzatiyahmu. Apa ya? Pokoknya itulah ya. Dzatiyahmu itu adalah kefakiran. Hakikat wujudmu itu adalah kefakiran. Wa wurudul asbab, ya, wurudnya asbab, ya, terus menerus adanya asbab atau turunnya asbab itu mudzakkiratun, menjadi pengingat. Apa wurudul asbab? Laka bagi kamu pengingat bima terhadap apa-apa khofiyah yang tersembunyi alaika atas kamu minha dari wurudul asbab tadi. Wal faqatu dzatiyatu, adapun kefakiran dzatiyah, la tarfa'uha, tidak mengangkat apa ing pada faqatu dzatiyah apa al awaridu, awarid. Awarid itu maknanya sehat, kaya, sukses, itu awarid. Awarid itu di sini dimaknai kejayaan, kenikmatan itu. Meskipun kamu kaya, meskipun kamu sukses, meskipun kamu tidak pernah sakit, itu tidak bisa meniadakan kefakiranmu kepada Allah. Itu maksudnya. Al-awarid. Tidak terus kalau kamu kaya, terus kamu sudah lepas dari kefakiran. Aku tidak butuh Gusti Allah, soalnya aku kaya. Itu tidak bisa begitu. Aku sudah jadi orang pangkat, aku profesor tingkat 5 ini profesornya, misalnya gitu. Profesor ini, profesor itu, profesor ini dan itu, pokoknya profesor macam-macam. Mbok kamu sudah mentok pangkatmu, mbok kamu sudah mentok kekayaanmu, mbok kamu sudah mentok kenikmatanmu, mbok kamu sudah mendapatkan awarid-awarid yang banyak itu, tetap tidak akan bisa menghilangkan faqatu dzatiyahmu. Tetap kamu secara dzatiyah sangat butuh Allah. Nah, tapi kalau wurudul asbab, wurudul asbab itu loh yang membuat kamu itu bisa sadar bahwa kamu itu memang amat butuh Allah. Kalau kamu tidak dikasih wurudul asbab, kamu bisa lupa kalau kamu itu secara dzatiyah faqoh. Kalau kamu tidak pernah sakit, ya kamu kok tidak butuh Gusti Allah. Kalau bapakmu tidak telat ngasih transferan, ya Gusti Allah nggak kamu butuhkan. Gitu ya. Kadang-kadang ada masalah yang temen tidak bisa nolong, orang tua nggak bisa nolong, Pak Sodik yo gak iso nolong. Loh itu karena Allah ingin membuat kamu merasakan iftiqor mutlak kepada Allah.
Saya itu kadang kalau lihat YouTube ngaji cerdas. Ini. Itu orang-orang yang mu'alaf ini, yang cerita-cerita. Saya dengarkan. Bukan terus aku dengerin lama-lama. Saya nggak ngelihat itu sebenarnya. Saya ngelihat betapa indahnya Allah menghadirkan orang ini dalam tafrid. Itu kalau dimujahadai dalam mujahadah riyadhah itu repot. Kamu kalau sampai ke makom tafrid, wah keren. Tafrid aja gak ngerti kok. Orang yang sampai di makom tafrid itu diberi nama Farid. Kalau perempuan Farida. Gitu ya. Banyak orang namanya Farid, namanya Farida, tapi tidak ngerti tafrid. Kalau orang itu tafrid pasti sudah tajrid. Makanya kan di dalam manaqib itu wa tariqatuhu tafridut tajrid. Wa tajridut tauhid. Ma'al khuduri fi mauqifil ubudiyah. Oh itu dalam itu. Sampean bisa menjelaskan itu wis lulus sampean tekan mihrab. Itu. Jadi orang itu diajari tafrid. Saya ngelihat gimana dia mengatakan, setelah Anda masuk Islam terus bagaimana? Yaitu, pertama kali keluargamu tahu kamu Islam, bagaimana kamu? Terus dia bilang apa? Saya waktu mau ngomong ke bapak ibu itu, saya sudah sadar. Sudah sadar bahwa saya ini pasti akan dibuang, dicampakkan. Saya tidak punya siapa-siapa lagi, saya tidak punya apa-apa lagi. Ini loh, ini tafrid ini. Kamu sudah pernah merasakan keadaan yang kamu tidak bisa lagi menyandar kepada siapapun. Kalau kamu pernah di luar negeri yang tidak punya kenalan, awat sebentar ngerasakan, tapi enak ada dikasih uang banyak, ya gak bisa kalau gitu ya. Tapi kalau pas tidak ada uang, tidak punya saudara, itu seru itu. Nah, jadi Gusti Allah itu kalau sayang kepada seseorang, kadang orang itu diberi keadaan yang orang itu sampai tidak bisa lagi mengeluh kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dan kemudian dia hanya merasakan dirinya sebagai tidak ada apa-apanya dan tidak punya apa-apa. Itu titik nol. Sehingga kamu ketemu Allah. Sehingga kamu meniadakan apapun kecuali Allah. Loh itu namanya tafrid. Wah kalau kamu bisa begitu, hebat itu. Hebat. Alimnya kamu kalau kamu sudah bisa tafrid, tajrid dalam setiap ibadahmu. Wah kalau sampai setiap kamu takbir itu kamu begitu, wah wali kamu. Nggak cuma wali murid, wali-wali daya amin. Itu. Ben ngerti perasaan wali itu kayak apa ya. Ya gitu dia, tafrid, tajrid. Meskipun bibirnya itu minta tolong orang. Yo cuma itu pemanis bibir, aslinya di hati tidak butuh siapapun. Cuma itu kamuflase. Tolongin saya ya, besok ya. Cuma kamuflase itu. Aslinya hatinya tidak butuh manusia. Karena hakikat itu tidak boleh diomong. Terus kamu jadi kiai. Saya udah sampai ilmu hakikat, aku tidak butuh santri, aku tidak ditulungi santri, tidak butuh. Ya bubar pondok. Tidak boleh begitu itu. Terus ada yang bilang, ini sudah takdir Allah. Kita tidak boleh susah. Semua tempeleng orang kayak gitu itu. Nanti dikasih rezeki,
Sini biasa, ini kan dari Allah ini. Sebenarnya kamu kan cuma alat, ini orangnya yang bawa. Besok enggak tak anterin lagi kamu, itu loh ya. Terima kasih aja enggak. Enggak boleh gitu. Tapi tetap ngerti tajrid, ngerti tafrid. Loh itu, kalau orang ngerti itu, maka datangnya sakit, datangnya susah, datangnya kehilangan, datangnya penderitaan. Itu namanya asbab. Yang itu semua membuat kamu sadar bahwa kamu butuh pertolongan Allah. Itu namanya apa mawis? Mudzakiratun laka bima khufiya alaika minha. Itu loh yang jadi pengingat kamu terhadap sesuatu yang kamu bisa nggak tahu itu, nggak sadar itu dari fakotu dzatiyah tadi, gitu ya. Karena orang kalau terus-terusan nikmat terus, lama-lama lupa kalau dia itu sebenarnya makhluk yang secara hakikatnya selalu butuh Allah. Karena dia ngerasa nikmat terus, sehat terus, bahaya. Kamu kalau sehat terus bahaya. Karena kalau kamu sehat terus lama-lama, kamu tidak bisa ngerasa butuh ke Allah. Jadi adanya kamu ini ya sehat ya susah. Kira-kira siapa yang paling banyak susahnya di sini? Tidak usah ngacung. Ayo, siapa yang paling banyak menderita di sini? Berarti kamu disayang Allah untuk terus dihadirkan mudzakirat. Terus kamu dibuat oleh Allah untuk terus ingat Allah. Lah terus kalau kamu dikasih rahmat, dikasih nikmat, harusnya rahmat, nikmat, rizki itu kamu letakkan seperti musibah. Dia tetap harus menjadi mudzakirat. Kalau kamu bisa begitu, hebat kamu. Itu ulama khos. Semua ulama khos. Kalau mendapat rizki dari Allah, aslinya hatinya lebih susah daripada dapat musibah. Mbah Hasyim Asy'ari. Begitu pondoknya dihancurkan Jepang. Kemudian terkenal seluruh Indonesia, Mbah Hasyim kesusahan. Sumbangan mengalir dari manapun, segera pondok itu bangkit lagi. Kan itu nikmat. Ya, nikmat, langsung jadi lagi. Apa kata Mbah Hasyim? Ojo-ojo mung sak menit tok. Jangan-jangan seluruh ibadahku itu cuma dibalas segini saja oleh Allah dan tidak pantas menerima lebih di akhirat. Takut. Beda dengan orang yang tidak ngerti Gusti Allah itu. Kalau dikasih nikmat, rahmat, faqala Rabbi akraman. Tapi begitu dapat susah, Rabbi ahanan, Gusti Allah, cek tegonir, nelangsakno aku. Loh, jangan gitu. Ya Allah. Ya tapi kalau kayak kita itu repot. Ya, sampean kalau sudah begitu, sampean sudah tidak bisa lagi bedakan antara susah sama seneng. Sudah sama saja, menderita sama sehat sama saja. Itu bukan akal loh ya. Kalau akal mah tak jelaskan begini sampean sudah wusul. Ya, wusul. Tapi secara perasaan, sampean ditipu orang sama dikasih rezeki orang. Dikasih uang 10 juta, itu rasa di hati sama dengan ditipu orang 10 juta. Saya bisa bayangin enggak? Punya perasaan yang ketika ditipu orang 10 juta, senengnya sama dengan ketika diberi uang 10 juta. Iya Pak, lewis gendeng iso. Iya lewis gendeng iso, lewis durung gendeng orang ini. Nah, terus sampean kan mikir, apa ya bisa orang begitu ya? Bisa. Loh terus bagaimana? Itu enggak melalui sekolahan, kampus enggak bisa ngajari. Sampai jebol kamu kuliah sampai S3, S4, S10, S tong-tong, tetap gak bisa. Itu harus kamu bentuk dengan ibadahmu yang bagus.
Kalau kamu melalui jalur ngaji Quran, Quranmu baca yang benar, resapi, rasakan setiap kalimat Quran itu. Nanti batinmu akan terus menguat, 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 menguat. Bening, 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 bening. Kalau kamu orang torekot, zikirmu yang kuat. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti lama-lama kamu kena susah itu. Nggak kayak dulu lagi, nggak cengeng. Nggak susah kuat. Nggak susah kuat. Tambah lama. Susah itu nggak bisa membuat kamu menderita lagi. Kamu nggak tahu gimana. Ya tahu-tahu hatimu tambah kuat gitu aja. Nah itu rahasia ibadah kenapa disuruh terus itu. Kenapa suruh istiqomah. Kalau nggak torekot, sholawat. Kamu harus kuat sholawatan. Quran ndak hafal, torekotan ndak, sholawatan ndak. Ya wes dangdutan rek gitu loh ya. Tapi kalau dangdutan insya Allah kena masalah sedikit menjeleng kamu. Ya menjeleng nanti tidak kuat. Ya, tidak kuat. Ya. Sabtu depan itu kita akan ada ijazahan, beatan ya. Sabtu depan beatan. Saya sebenarnya dulu pingin ndak ngusik kamu untuk beatan atau ndak beatan. Tapi begitu almarhumah Yunita pulang itu terus saya mikir kok saya nggak tega ya. Kalau kamu pulang belum ngerti la ilaha illallah, belum punya zikir Allah Allah. Karena kalau kamu sudah berhadapan dengan malaikat maut, sudah ndak bisa lagi ngelihat dunia. Lidahmu sudah ndak bisa bergerak lagi. Itu yang harus kamu lakukan di hatimu, Allah, Allah, Allah. Terus sampai lepas nyawamu. Harus bisa begitu. Dan itu latihannya cuma di Torikoh. Gitu ya. Ilmu yang ngajari mati sampai husnul khotimah Torikoh. Tidak mungkin kamu ketemu malaikat Jibril. Malaikat Israel. Entar, saya ngaji Yasin dulu. Yang tidak sampai Yasin sudah. Nggak ngejar kamu Yasin. Wal Qur'an. Sudah nyampe. Tidak kuat kesadaranmu. Dan tidak akan kuat. Ayo coba kalau kamu sambil pusing ngaji. Kuat. Tidak kuat kamu. Sambil ngap-ngapan kamu enggak kuat. Sudah ambil intinya Quran. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau masih ada napasnya enggak ada. Enggak kuat kamu la ilaha illallah. Ambil sudah intinya Allah. Kalau sudah megap-megap kamu maksain la ilaha illallah. Ulama-ulama membahayakan. Takutnya pas la ilaha lepas nyawamu. Ya apa itu? Pas tidak ada Tuhan mati. Loh, belum sampai ilallah. Makanya diganti Allah. 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 Di hati Allah. 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 Makanya kalau menurut saya tapi kalau kamu ndak ya gak apa-apa juga. Menurut saya beato. Kalau kamu ndak niat beat litarbiyah, beat litabarruk. Beat tabarruk itu gak apa-apa kalau kamu, saya ini sudah beat ke Abu Yatim Yati. Terus ya tetap mursyidmu Abu Yatim Yati. Cuma nambah jalur sanad dari jalur Mbah Siddiq. Gitu dok. Terus yang wajib diamalkan tetap torekot yang pertama. Ya, yang Abu Yatim Yati misalnya. Ya tetap itu. Lah terus yang Qadiriyah Naksabanti sunnah. Itu ya sunnah. Kalau nanti ada tambahan waktu kamu lakukan. Mau seminggu sekali, mau sebulan sekali, ya gak masalah, namanya itu litabarruk gitu loh ya. Tapi kalau yang sudah niat baiat di jalur thariqahnya Mbak Siddiq ini, ya itu sudah menjadi litarbiyah. Nanti kalau misalnya pas ketemu Syekh Fadil atau ketemu Syekh siapa tiba-tiba di baiat, ya enggak usah mundur. Sorry, saya sudah punya, enggak usah begitu. Wong kamu dikasih tambahan jalur sanad kok diterima tapi niatnya tabarukan. Nah, saya punya banyak toreko, tapi yo kemarin saya dikasih Syekh Fadil, dijadikan imam Qadiriyah dari Syekh Fadil. Tapi kan jalur toriko saya sudah sempurna ditarbiyah dari jalur Mbah Siddiq.
Ya Mbak Siti jalur saya. Ya. Fadil gitu. Pantas dulu waktu saya ketemu Abuya Dimyati, Abuya itu bilang ke saya, tamuku teko. Saya dulu bingung, kok tamu ya? Padahal saya niat beat ke Abuya, tamuku teko. Tapi betul mungkin karena saya di Syadiliyah tamu. Karena saya sebenarnya orang Qadiriyah Naksabandia. Ya, tapi Abuya sendiri itu orang Qadiriyah Naksabandia juga. Gitu. Cuma yang dibaiatkan waktu itu Syadiliyah. Tapi saya tidak pernah minta dibaiat, tidak pernah. Ya, minta dibaiat oleh guru setelah Abuya. Kecuali beliau yang meminta. Ketika ketemu Yaya Asrori, wes tak baiat aja. Ya Asrori yang begitu. Ya. Nanti ketemu Mbak Sitik, kesini suruh kesini. Tak baiat dulu. Ya Mbak Sitik yang minta. Mbak Sitik yang minta. Nah begitu, supaya kamu punya zikir. Ya, khawatirnya kalau ngadepi situasi yang sudah sangat kritis itu. Kalau sudah situasi kayak kritis banget itu sudah tidak bisa. Mau pakai apa-apa udah tidak bisa, nggak mencukupi. Ya, terakhir Allah, Allah, Allah. Jadi yang tahu orang itu husnul khotimah atau tidak, ya cuma dia dan Allah dan malaikat. Karena batinnya terakhir itu ngomong apa? Kalau orang terakhir dicabut kurang ajar malaikat. Loh su'ul khotimah. Gitu loh. Nggak terima aku. Loh su'ul khotimah kan. Kalau begitu. Loh belajar nerima keadaan. Itu juga latihannya lama. Karena nafsu kita itu biasanya nggak terima keadaan. Nggak terimaan terhadap keadaan. Nah itu latihannya lagi-lagi ibadah. Nah teman-teman yang punya Quran, Quranmu dijaga benar. Ya. Itu senjatamu, itu thariqahmu. Nah itu dilatih benar. Oh, tadi sampai situ ya. Jadi susah-susah itu didatangkan oleh Allah supaya kamu bisa mengerti tentang datiyahnya kamu sebagai iftikor yang fakoh, yang benar-benar butuh Allah. Nah, adapun kaya, sukses, ndak bisa menghilangkan datiyahmu sebagai al-faqah. Al-faqatud datiyah. Yakni idza alimta apabila kamu mengetahui annal adama sesungguhnya ketiadaan itu sabikun mendahului azali ala wujudika atas keberadaanmu wa anna wujudaka dan sesungguhnya keberadaanmu eksistensimu itu muftaqirun membutuhkan ilal madadi kepada anugerah nikmat rizki fi kulli waktin di setiap waktu wa illa jika tidak talasyi wa na'adama ya kalau ndak ada madad ya tambah lama-lama tambah pudar kemudian hilang ya. Pudar hilang kamu. Aku tidak butuh nikmat, aku tidak butuh kawin, aku tidak butuh makan, tidak butuh minum. Paling 3 hari di dunia ini. Setelah itu mati. Mati. Itu rahasianya kenapa kita diberi nafsu. Ya. Makanya ya syukur ya. Imdad itu, anugerah nikmat itu, sudah ada alatnya di diri kita. Namanya nafsu. Nafsu itu nyangkut built-in di dalam badan. Nah, sehingga ketika datang apel, nafsunya langsung kepingin. Coba kalau datang apel, tidak ada nafsu. Ya gak jadi makan. Ada nasi kebuli, tidak ada nafsu. Ya gak jadi makan. Ada kambing kebuli, tidak ada nafsu, tidak makan. Ketemu perempuan cantik, tidak ada nafsu. Ya gak ada anak. Loh ya bubar hidup ini. Gitu loh ya.
Maka itu rahasia Allah. Jadi nafsu itu wajib ada. Wajib ada. Karena kalau tanpa nafsu, keberlangsungan hidup orang tidak akan berjalan. Ya, dia bisa ada tapi tidak akan bisa berjalan. Madat itu tidak bisa jalan kalau tanpa ada nafsu. Cuma nafsu ini tidak bisa dilepas. Karena kalau nafsu ini lepas, tidak dikendalikan, dia bisa melampaui batas. Nah, gitu. Kalau orang tidak ngerti kan begini. Lagian Gusti Allah sih pakai ngasih nafsu-nafsu segala. Mbok tidak usah nafsu kan saya jadi orang alim. Kurang kerjaan apa ya dikasih nafsu-nafsu. Kan jadinya saya susah. Nahan mata kepingin lihat perempuan cantik. Tidak bisa begitu. Yes memang begitu Allah nguji kita ini. Ya, karena kalau tidak ada itu tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan. Cuma kita diberi batas. Ya tetap dilayani nafsu itu makan, minum, kawin. Dilayani tapi diberi batas-batas. Nah batas-batas itulah namanya syariat. Gitu loh ya. Kita tidak boleh melampaui batas-batas. Allah sudah ukur. Batas-batas itu sudah standar kemampuan wajar manusia. Itu rahmat lagi. Kalau jenengan mikir rahmat ijad, rahmat imdad. Tapi imdad ini butuh alat. Alatnya itu juga rahmat juga. Jadi rahmatnya Gusti Allah itu Masya Allah. Berlimpah-limpah. Alimtah. Kamu mengetahui anna faqataka dzatiyatun bahwasanya kebutuhanmu kepada Allah maksudnya itu dzatiyatun adalah secara dzatiyah laka bagi kamu wa annal ittirar dan sesungguhnya ittirar itu dari kata darurah itu darurah ditambahi tok yang nyisip di tengah itu maknanya menjadi sangat. Isbiru, ya, wasbir, itu sabarlah. Tapi kalau wastobir, ada toknya di tengah itu amat sabarlah. Wa'mur ahlaka bis-sholati, wastobir alaiha. Perintahlah keluargamu itu sholat, amat sangat sabarlah kamu dalam memerintah keluargamu sholat. Allah tidak nyuruh sabar. Disuruh sabar aja wis berat kita. Yang sabar kamu didik keluargamu, ngajari sholat. Yang sabar. Wasbir saja itu udah berat. Tapi saking beratnya ngajari anak keluarga itu sholat yang benar. Sampai Allah gunakan wastobir alaiha. Yang amat sabar kamu. Nah, di sini juga begitu. Bahwa al-ittirar itu keadaan darurat yang sangat gitu loh, amat sangat membutuhkan. Itu lazimun adalah satu keharusan liwujudika bagi eksistensimu, keberadaanmu. Wa anna dan sesungguhnya wurudal asbabi. Tumibon terus menerusnya turunnya asbab kal fakri seperti kefakiran wal marodi dan sakit itu mudzakiratun adalah pengingat laka bagi kamu bima terhadap apa-apa khofiyah yang sembunyi alaika atas kamu minal faqati dari kebutuhan adzatiyati yang bangsa dzatiyah. Fa inna ghaliban nasi karena sesungguhnya kebiasaan manusia itu yaghfuluna lalai siapa manusia anil faqatid dzatiyati dari kebutuhan secara dzatiyah idza damat ketika terus menerus alaihim atas manusia atas anas apa sihatun sehat sihatu abdanihim, sehatnya badan mereka. Wa kasratu amwalihim dan banyaknya uang mereka. Orang itu kalau sudah sehat terus, uangnya banyak, lupa kalau dia itu sangat butuh Allah secara dzatiyah karena ngerasa sudah kaya. Sampeyan ceramah pada orang kaya lebih berat daripada ceramah pada orang miskin.
Ya, ceramah pada orang yang punya pangkat itu lebih sulit daripada ceramah pada karyawan. Karyawan mah gampang ya. Kalau sampai diberi oleh Allah tanggung jawab nyeramai orang kaya, pejabat itu lebih ruwet. Ya. Saya pernah ketemu pendiri Astra. Terus pendiri Astra itu cerita. Satu hari ada kiai yang mau nyeramai direktur-direktur Astra, petinggi-petinggi Astra. Lah terus kiainya itu pakai kendaraan jelek. Motor jelek atau apa lupa. Itu terus yang pimpinan Astra itu ada yang ngomong begini, lah ya. Orang ustadznya kiainya itu ngurusi hidupnya sendiri aja nggak bisa, masuk mau ngajari kita. Wong dia sendiri loh belum bisa hidup bener. Kok masuk dia mau ngajari kita hidup yang bener? Ya boleh kayak gitu kan. Makanya jangan nyalahkan kalau ada kiai yang punya mobil bagus, kadang pakaiannya bagus, rapi. Kadang-kadang ceramah itu lihat mad'unya. Ya, makanya kiai itu ada yang memang tampil kaya. Tapi bukan dia kepingin kaya, bukan. Karena memang strateginya harus begitu. Kadang-kadang ada orang yang tidak bisa ditundukkan kecuali dengan bawa mobil bagus. Ya. Kadang-kadang ada orang yang tidak bisa ditundukkan kecuali dengan pakai baju bagus. Tapi ada orang yang kalau kita pakai baju bagus malah nolak. Gitu loh ya. Jadi harus lihat ini apa, iki gaya melaratan kabeh iki. Ya wis, sampean datang naik sepeda ontel tah. Apa itu tambah seneng dia kalau kiai wis memang zuhud tenan. Jalan kaki terus bajunya jelek. Seneng tambah khusuk sama mendengarkan benar-benar guys stop. Ya orang-orang masih pemula itu begitu lihat orang alim. Nggak bisa kok. Kamu nggak bisa nolak. Saya dulu begitu juga kok gitu ya. Kalau ngeliat kiai kaya curiga, cocok. Guru saya itu Romo Yai Hamid. Romo Yai Hamid Pasuruan. Beliau itu badannya sehat dulu, bajunya bagus-bagus. Terus oleh Kiai Pasuruan disindir. Kiai sarungnya bagus-bagus, bajunya bagus-bagus. Kata Kiai Hamid, kenapa? Saya sengaja jadi kiai itu pakai baju yang bagus-bagus. Supaya saya bisa bersyukur kepada Allah. Dan saya tidak menjadi peminta-minta terhadap makhluknya Allah. Lah kalau saya jadi kiai terus pakai baju, sarungnya itu merek, tak sebut aku juga apa. Jangan usah nyebut lah. Mereknya itu Gajah Berdiri misalnya. Terus yang paling murah lagi gitu loh ya. Bajunya murah, ini murah. Terus lungset gitu ya. Terus jamaah itu kan lihat, kasihan. Ya kasihan. Nggak punya baju bagus, nggak punya sarung bagus. Terus datang jalan kaki kasihan, nggak punya ini. Kata ya Hamid, kiai model begitu itu, nggak usah minta, tubuhnya udah minta-minta. Bajunya yang jelek udah minta-minta. Aku nggak mau jadi kiai begitu. Meskipun aku butuh, tapi karena bajuku bagus, sudah orang lihat cukup itu. Wis cukup, wis nggak dikasih juga nggak apa-apa. Ya gak apa-apa kalau begitu, kamu hebat. Kayak gitu kalau belum makomnya nyesel. Belum makomnya ikut-ikutan ya. Manusia itu kalau diterus-teruskan sehat, terus-terus uangnya banyak, itu tidak sadar kalau dirinya itu amat sangat butuh Allah. Bal qala ba'duhum. Bahkan sebagian dari para sufi mengatakan, innama hamala fir'auna ala qawlihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim ana rabbukumul a'la. Tulul afiyah wal ghina, tulul afiyati wal ghina.
Innama hanya saja hamala yang membawa yang membawa Fir'auna kepada Fir'aun ala qaulihi pada ucapan ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Apa tulul afiyah, khobar isimnya ama apa isim failnya tul hamala ya. Inama hanya saja hamala nggawa apa tulul afiyah wal ghina Fir'auna kepada Fir'aun alal qaulihi ana rabbukumul a'la gitu loh. Menurut para sebagian sufi yang membawa Fir'aun sampai ngaku sebagai Tuhan yang maha tinggi itu adalah berkepanjangannya sehat dan kaya. Fir'aun itu sampai ngaku Tuhan gara-gara dia sehat terus, tidak pernah sakit gitu loh. Fir'aun itu sampai ngaku Tuhan gara-gara dia kaya terus, tidak pernah miskin. Jadi keadaan kaya dan sehat itulah yang memperparah Fir'aun sehingga menjadi kafir mutlak gitu loh. Sampai ngaku-ngaku Tuhan. Karena tulul afiyah wal ghina, karena dia lama dia terus-menerus sehat, terus-menerus kaya. Fa innahu, karena sesungguhnya Fir'aun labitha arba'ah mi'ati sanah lam yatasodda' roksuhu. Karena Fir'aun itu sesungguhnya Fir'aun labitha maksudnya menetap hidup maksudnya selama 400 arba'un mi'asanah. Arba'mi'ah ya. Fir'aun umurnya berapa kok? Mungkin arba'ina sana ya. Kalau 400 tahun, nah terus umurnya Fir'aun piro? Enggak lah ya. Mungkin ini ada kesalahan. Mungkin arba'ina sana, mungkin 40 tahun mungkin. Nah, lala sobat. Di kitabnya sampean arba'mi'ah. 400 tahun. Maksud dia lah bisa selama 400 tahun enggak pernah pusing, enggak pernah berkeringat. Mungkin 40 tahun, kalau 40 tahun masuk akal. Ya pokoknya kalau ini 400 tahun, bimakna 40 tahun gitu aja ya. Lam yatasodda, tidak pernah pecah oporok suhu ndase Fir'aun. Maksudnya tidak pernah pusing. Walam yadrib alaihi arokun, dan tidak pernah menimpa pada Fir'aun arokun keringat. Artinya tidak pernah capek. Fir'aun itu 40 tahun tidak pernah pusing, 40 tahun tidak pernah keluar keringat, tidak pernah lelah, tidak pernah capek. Walau akhadathu asyaqiqah, walau akhadathu, jika menimpa atau mengambil dia, maksudnya menimpahu kepada Fir'aun apa asyaqiqatu, sakit kepala, pusing, saatan meskipun hanya 1 jam saja, 1 saat saja, wahidatan 1. Lasaghalahu, maka sibuk, maka akan menyibukkan hu kepada Fir'aun apa dzalika yang demikian.
andaawi dari pengaku-ngakuan andaawi rububiyati dan andaawi rububiyati dari pengakuan ketuhanan. Fir'aun bisa ngaku Tuhan karena dia berkekalan dalam kesehatan dan kaya, gitu loh ya. Seandainya dia 40 tahun tidak pernah pusing, 40 tahun tidak pernah capek, tidak tahu pijet berarti Fir'aun ini ya. Tidak pernah. Seandainya Fir'aun itu kena pusing sesaat saja, 1 jam saja, pasti keadaan pusing 1 jam itu akan membuat dia tidak bisa ngaku sebagai Tuhan. Maksud Tuhan pusing? Gitu ya. Nah ini karena Fir'aun tidak pernah pusing. Pusing aja tidak pernah. Gitu loh ya. Jadi terus dia ya kayak semakin menemukan pembenaran ketika dia mengaku sebagai Tuhan. Wal faqatu dzatiyatu, adapun kebutuhan secara dzatiyah al-lazimah yang merupakan keharusan lil abdi bagi hamba, la tarfa'uha tidak mengangkat ha kepada al-faqatud dzatiyah apa al-awaridu awarid kenikmatan maksudnya, kasihati kayak sehat, wal ghina kaya, sama ini penjelasannya udah tadi ya. Jadi kaya, sukses, pangkat itu tetap tidak bisa menghilangkan hakikat diri kita sebagai makhluk yang amat sangat butuh Allah. Fa'innahu yajuzu fi haqqihi, fa'innahu karena sesungguhnya yajuzu berkenan fi haqqihi dalam haknya Allah Ta'ala mahalur Allah apa ayazula untuk menghilangkan dalika yang demikian. Orang tidak bisa terus ngaku-ngaku tidak ada faqah dzatiyah karena dia kaya, karena dia sukses, karena dia sehat terus. Kenapa? Karena Allah bisa menghilangkan itu sewaktu-waktu. Apa artinya? Meskipun kamu kaya, kamu sukses, kamu pangkat, kamu sehat, kamu tetap butuh Allah supaya tetap kaya. Kamu tetap butuh Allah supaya tetap sehat. Kamu tetap butuh Allah supaya tetap kamu sukses. Kalau kamu miskin, kamu butuh Allah supaya kamu jadi kaya. Kalau kamu sakit, kamu butuh Allah supaya bisa membuat sehat. Tapi kalau kamu sehat, jangan bilang tidak butuh Allah. Kamu tetap butuh Allah supaya sehat, tak berubah jadi sakit. Kalau kamu sukses, kamu tetap butuh Allah karena kamu membutuhkan supaya tidak jatuh menjadi bangkrut. Karena Gusti Allah sangat mudah merubah kaya jadi miskin, sukses jadi bangkrut. Semudah Allah merubah sakit jadi sembuh, miskin jadi kaya. Nah gitu. Jadi tidak ada yang tidak butuh Allah. Tidak ada. Kecuali Fir'aun gendeng tadi. Ya, kalau ada orang ngomong tidak butuh Allah, saya tidak ada faqah dzatiyah. Oh, madrasahmu Fir'auniyah ya, madhabnya. Wa yubdilahu atofnya yazilah. Wa yubdilahu bididdihi al-muqtadi lil iftiqari wal ittirari. Wa yubdilahu dan menggantinya siapa Allah hu kepada manusia abad bididdihi dengan selainnya ya, selain awarid ya. Al-muqtadi yang menuntut, yang menuju, yang menyampaikan lil iftiqari kepada kefakiran amat sangat butuh Allah wal itirari dan kedaruratan ya amat sangat butuh juga artinya.
Jadi orang tidak bisa karena kaya, karena pangkat terus mau mengatakan faqadatiyahnya tidak ada. Karena Allah bisa menghilangkan itu semuanya. Ya. Wala yazalu, di catatan di tulisan saya ini ketambahan ya. Di kamu sama. Apa kalau ditambah ya mau dibaca apa? Ya Wat, dibaca apa tambah ya? Tidak ada ya. Wala yazayilu. Wala yazalu al-abdu. Wala yazalu al-abda. Fa'ilnya itirar. Wala yazalu al-abda hadzal ittiraru. La fid dunya wala fil akhirah. Wala yazalu dan tidak putus-putus. Al-abda ing man pada hamba. Apa hadzal ittiraru, keterdesakan, kedaruratan, kebutuhan yang amat sangat kepada Allah, la fid dunya wala fil akhirah, ya ndak di dunia, ndak di dunia, ya ndak di akhirat, tetap kita butuh Allah. Walau dakhala al jannata walau dakhala al jannata walau dakhala, jika Allah memasukkan al jannata ke surga, walau dakhalahu al jannata, jika Allah memasukkan hamba itu kepada surga, fahuwa muhtajun ilallah, tetap dia butuh kepada Allah Ta'ala mahlur Allah daiman selamanya, abadan wa abadan dan abadi, ya selama-lamanya. Wa idzan maka jika demikian, la hadda al-abda dzalika waqfun inda haddihi wa qama bi ubudiyati rabbih. Maka tidak ada bagian atas hamba pada yang demikian, apa waqfun, berhenti kalau artinya, inda haddihi pada bagiannya. Tidak ada bagian kamu untuk mengklaim, ya, mengklaim itu sebagai hakmu. Ya, apa maksudnya gini loh. Mbok kamu bisa hafal Quran, ya, kalau kamu bisa ngerti bahwa sebenarnya yang membuat kamu bisa hafal Quran itu karunia dari Allah, kamu tidak ada ruang bagi kamu untuk mengklaim bagianmu. Ya, itu semua tetap karunia Allah. Kalau kamu bisa ngerti bahwa Allah sudah mentakdirkan kamu kaya sebelum kamu lahir, itu kamu tidak bisa lagi mengklaim bahwa kekayaan itu karena hasil usahamu, tidak bisa. Ya, kalau sudah mengerti itu, ya, selama-lamanya kita mengakui itu dari Allah. Wa qama bi ubudiyati rabbih, dan tegak bi ubudiyati dengan peribadatan terhadap Allah Ta'ala, ubudiyati rabbih. Wa khafa, dan takut, min tahdidi, dari ancaman qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, a'udzu minasyaitonir rajim, wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'imah falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrim massah. Surat Yunus, ya, ayat 12. Orang-orang yang melampaui batas itu, ya. Wa idza massa, apabila menyentuh al-insana kepada manusia, apa ad-durru, bahaya, kesusahan, da'ana, berdoa manusia kalau kena susah itu, lijan bihi, ya, di sisi Allah,
au qaidan au qaima, baik dalam keadaan lijan bihi bisa diartikan berbaring ya, saat dia berbaring, saat dia duduk, saat dia berdiri. Orang kalau lagi susah, mau berdiri, mau berbaring, mau terus ya Allah, ya Allah, ya Allah, lagi susah. Falamma kasyafna, falamma maka ketika kasyafna kami mengangkat anhu dari orang tadi, manusia tadi, durrahu kesusahannya. Marra maka dia berlalu ka'alam yad'una, sepertinya kayak tidak pernah doa. Ya, ila durrim massah, ya. Berdoa untuk Allah menghilangkan penderitaan yang pernah menyentuh dirinya. Yaitu manusia. Ya, manusia itu gitu. Kalau lagi susah ya, Gusti Allah disebut-sebut sampai miring-miring tempat tidur sebut. Tapi kalau sudah hilang susahannya, kayak tidak pernah kesentuh kesusahan. Ya. Nah ini makalah terakhir yang maknanya sama, jadi harus saya baca supaya utuh penjelasannya, supaya besok temanya langsung beda lagi.